Rian. Pagi Pak. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir untuk kita melakukan wawancara pra observasi berkaitan dengan coaching yang sudah kita rencanakan. Baik Pak Rian, bahwa tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh Pak Rian. Jadi tidak ada maksud menilai atau mengkoreksi, tapi barang-barang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu ya Pak ya? Siap. Baik, Pak Rian. Kira-kira bisa disampaikan nggak tujuan yang sudah Pak Rian tentukan dalam rencana pembelajaran yang akan dilakukan? Apa Pak Rian? Ya baik Pak, kalau dari rencana pembelajaran yang saya sudah tentukan, di sini saya sudah mendetailkan tujuannya, antara lain yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pada materi analisis dan pencegahan penyebab terjadinya distorsi pada pengawasan ya Pak. Saya ulangi tadi, tujuannya yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian distorsi, apa itu distorsi. Yang kedua tujuannya itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya distorsi pada pengawasan. Dan yang ketiga, yang terakhir, peserta didik mampu melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya distorsi pada sambungan pengawasan. Paling seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi di tujuan yang sudah Pak Rian tetapkan tadi adalah bagaimana siswa memahami ya Pak ya tentang distorsi ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian menganalisa dan mencari penyebabnya ya Pak ya. Baik, kalau begitu kira-kira apa area pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Rian? Untuk area pengembangannya yaitu yang pertama saya akan lebih menekankan kepada sisi pengetahuannya siswa terhadap materi analisis atau analisis dan pencegahan terjadinya distorsi pada pengawasan. Dari sisi pengetahuannya saya akan lebih diperdalam lagi, ditekankan lagi. Dan juga yang kedua dari sisi keterampilan ya Pak. Nah, bagaimana nanti anak-anak saya tekankan untuk melakukan praktikum langkah-langkah pencegahan terjadinya distorsi pada sambungan mas. Paling seperti itu. Baik, dengan kata lain area yang ini kemana sisi pengetahuan dan keterampilannya ya Pak ya. Betul Pak. Baik, Pak Rian sekali lagi ini bukan mengevaluasi ya Pak, kita diskusi ya Pak ya. Pak. Kalau begitu kira-kira rancangan pembelajaran yang akan dipraktekkan seperti apa Pak? Untuk rancangan pembelajarannya yang saya rencanakan berdasarkan IRP-nya itu pertama dengan menerapkan metode pembelajaran diferensiasi yang tempo lalu sudah kita diskusikan ya Pak ya. Itu dengan membagi beberapa kelompok berdasarkan kecenderungan atau kemampuan bakat anak gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang dibagi menjadi kelompok yang pertama kinestetik, terus selanjutnya yang kedua ada kelompok auditory, dan yang ketiga adalah ada kelompok visual Pak. Mungkin anak pasti beda-beda kecenderungan Pak ya. Iya, belajarnya. Juga mungkin kalau di SMK biasanya kita menerapkan pembelajaran PJBL ya Pak. PJBL itu biasanya kita terapkan project based learning gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak praktikum sambil diberikan tantangan berupa project atau berdasarkan project pembelajaran. Jadi rancangannya kira-kira sudah didesain dengan baik Pak Rian ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Rian sudah rancang bisa berjalan dengan baik. Pak Rian, amin Pak. Untuk mendukung pembelajaran yang sudah Pak Rian rancang tadi, kira-kira media pembelajaran yang akan digunakan seperti apa Pak? Itu Pak, kalau berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tentukan atau tetapkan, jadi saya memanfaatkan beberapa media Pak. Mungkin diantaranya kalau untuk di kelas seperti media PowerPoint, menggunakan fokus di kelas dengan kita membuat
presentasinya Pak. Nah, seperti itu, atau menggunakan media-media manual seperti biasanya, kan menggunakan dengan papan tulis, gitu kan, itu yang kami manual kami basic, atau bahkan menggunakan alat peraga Pak, seperti simulasi. Nah selanjutnya mungkin ada menggunakan media sosial gitu kan, mungkin ada contoh-contoh akun atau mungkin channel YouTube gitu Pak ya, channel YouTube media pembelajarannya yang mudah-mudahan bisa membuat anak-anak lebih antusias belajar. Baik. Wah, sudah sangat komplit ya Pak rancangan yang dibangun Pak ya, untuk proyek yang digunakan tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Kalau begitu Pak, kira-kira kapan akan dilakukan kegiatan belajar di kelas? Kalau untuk rencana waktunya Pak, Iya. Seperti biasa saja yang dijadwalkan oleh sekolah ya Pak ya. Misalnya kita melakukan pembelajarannya di hari Selasa, di jam kelima sampai jam terakhir itu di sekitar pukul 10.15 sampai pukul 3 sore Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti di jadwal yang sudah Pak Rian tentukan, kita coba akan melakukan observasi ya Pak ya. Baik Pak. Tentang kegiatan yang Pak Rian sudah rancang tadi. Mudah-mudahan nanti pendamping kita, PP kita bisa ikut mengobservasi Pak Rian dalam pembelajaran Pak ya. Baik, Pak Rian, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang diharapkan atau apa yang didapat idenya begitu Pak Rian? Oke Pak. Baik. Kalau dari percakapan dan diskusi yang kita lakukan itu Pak ya, dari sebelumnya maupun sampai sekarang itu saya lebih mendapatkan motivasi yang pertama, terus yang kedua saya lebih bisa mempersiapkan diri lagi dan mempersiapkan rencana pembelajaran lagi untuk siswa. Mudah-mudahan bisa memperbaiki metode-metode saya yang sebelumnya gitu Pak. Jadi lebih siap untuk mengajar di kelas maupun di lab praktikum seperti itu Pak. Baik. Terima kasih loh Pak Rian sudah berdiskusi dengan kita di pagi hari ini tentang persiapan Pak Rian untuk melakukan pembelajaran di kelas. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak di pembelajaran di hari Selasa depan. Kita akan didampingi oleh pendamping kita. Terima kasih Pak Rian kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa di hari Selasa ya, jam Bapak mapel SMAW akan menjelaskan mengenai materi yang pertama mengenai prefabrikasinya, yaitu budaya kerja industri, basic mentality 5K. Yang kedua materi mengenai pengelasannya tentang analisis penyebab terjadinya distorsi. Sebelumnya Bapak absen dulu. Bapak belum absen. Kita. Bapak sudah absen di mana? Di sini dia. Sekarang tanggal 16. Agil Abdullah Hadir. Alifan Ahmad Said Bayu Cakra Erlangga aktif lagi Fadil Fajar Ihad Awak Hadir. Arisma Fatur Rahman Mario Sahrul
Abdul Hafid. Aditya, ada keterangan. Aljansa, Ajril, Dina, Lutfi, Zidan, Sakit, Ajwa, Andika, mana? Sampai ya, Andika? Coba. Keterangan ya. Bondan, Diva, Reza, Salih, Yuda, Panggu, izin ya. Putra, Bapak, Rafli, Risyanti, Hido, Sapilian, Trio Saputra. Beberapa berarti nggak masuk, ada yang izin, ada yang sakit, ada yang tanpa keterangan. Oke ya? Oke teman-teman, kita langsung mulai aja materi yang kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai budaya kerja industri itu dimakan. Sederhana. Ada yang sudah tahu apa itu dimakan? Ada yang tahu? Dimakan. Karisma? Sudah tahu sebelumnya apa itu dimakan? Yang pertama apa? Kerapian, kesehatan, segala kedisiplinan, penelitian. Kak, yang pertama harus apa? Itu ya, jadi berurut. Adil, bagus. Jadi di makmum itu baik di sekolah harusnya jelas maupun di bengkel tetap praktek. Kita yang utama harus menerapkan dimakan. Penelitian, kerapian, terus disiplin ya. Kalian harus disiplin. Karena kalian itu nanti dunia kerjanya cukup berat. Kalau disiplin tidak bisa. Itu ya. Ada yang tahu arti dari ketelitian? Nah, boleh nanti silakan. Penelitian komunikasi itu harus dibuang atau menentukan barang yang tidak diperlukan mengenal barang sesuai jenisnya meletakkan sesuai jenis atau Oke, gitu ya. Good, bagus, 100 buat. Jadi penelitian itu harus buang. Jadi kalau kita menemukan sampah di kelas, berarti barang itu sudah tidak digunakan lagi, tidak diperlukan lagi. Jadi harus buang. Oke, memilah barang yang masih diperlukan atau sudah tidak. Itu ya. Sampai nanti ke kedisiplinan. Untuk budaya kerjanya cukup sampai situ. 5K bisa dipahami? Kita lanjut mengenai materi pembahasannya. Oh ya, sebelumnya seperti yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya, kita sudah mulai membagi menjadi 3 kelompok diferensiasi. Yang pertama ada kelompok visual, kinestetik, satu lagi. Silakan sekarang dipisah menurut kelompoknya masing-masing yang kalian isian waktunya. Nah, silakan teman-teman dibagi menjadi kelompok. Yang pertama kinestetik, kedua visual, yang ketiga silakan Oke teman-teman, gimana? Udah dibagi menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Kinestetik, visual dan audio. Itu ya. Ini sebelumnya nih Bapak akan memberikan contoh dari penyebab terjadinya distorsi pada pengelasan. Nah,
Kurang lebih bendanya seperti ini. Silakan analisis. Nah, untuk kelompok yang visual, udah kopikan materinya nih. Coba Bapak bagikan satu orang satu. Oke. Nah, silakan pelajari materi ataupun kalian bisa nyari referensi di Google mengenai materi analisis penyebab terjadinya distorsi pada pengelasan. Itu yang terang. Lalu untuk selanjutnya kelompok audio tulis. Nah, silakan. Bapak sudah share linknya di grup ya mengenai pembelajaran materi analisa penyebab terjadinya distorsi. Oke, kalau gitu Bapak share lagi materinya. Sudah selesai diskusinya ya. Sekarang coba Bapak tolong presentasikan per kelompoknya, kelompok belajar. Silakan, mau dimulai dari kelompok yang mana dulu? Auditor yang mana? Silakan yang paling kiri. Maju ke depan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotori akan mempresentasikan mempresentasikan diskusi dari materi menganalisis penyebab terjadinya distorsi. Distorsi ialah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang diakibatkan oleh panas. Yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. Koefisien muai panjang adalah jumlah pertambahan panjang dari suatu logam akibat perubahan temperatur dari setiap 1 derajat Celcius. 3 penyebab utama terjadinya distorsi atau perubahan bentuk. Pertama, tegangan sisa, pengelasan, pemotongan dengan panas atau api. 3 jenis utama perubahan bentuk akibat pengelasan. Pertama, perubahan bentuk arah melintang, perubahan bentuk arah memanjang, dan perubahan bentuk menyudut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual menjelaskan distorsi. Distorsi ialah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang mengakibatkan oleh panas. Yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. Koefisien memuai panjang adalah jumlah pertambahan panjang dari suatu logam akibat perubahan temperatur setiap 1 derajat Celcius. Ketiga, penyebab utama terjadinya distorsi
perubahan bentuk pada konstruksi logam dan industri bidang konstruksi pengelasan adalah tegangan sisa, pengelasan, pemotongan dengan panas atau api. 4. 3 jenis utama perubahan bentuk akibat pengelasan: perubahan bentuk arah melintang, perubahan bentuk arah memanjang, perubahan bentuk menyudut. Sekian dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rangkuman yang pertama, distorsi. Distorsi ialah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang diakibatkan oleh panas, yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. Yang kedua, koefisien. Koefisien muai panjang adalah jumlah pertambahan panjang dari suatu logam akibat perubahan temperatur setiap 1 derajat Celcius. Yang ketiga, 3 penyebab utama terjadinya distorsi perubahan bentuk pada konstruksi logam dan industri bidang konstruksi pengelasan adalah: yang pertama, tegangan sisa; yang kedua, pengelasan; yang ketiga, pemotongan dengan panas atau api; yang keempat, 3 jenis utama perubahan bentuk akibat pengelasan. Yang pertama, perubahan bentuk arah melintang, perubahan bentuk arah memanjang, perubahan bentuk menyudut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita udah bahas ya per kelompok mengenai analisis penyebab terjadinya distorsi pada pengelasan. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya sampai sejauh ini sudah lumayan tercapai. Sama menjelaskan pengertian distorsi secara umum. Sudah semuanya udah tadi bisa menjelaskan ya. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa penyebab terjadinya distorsi. Sudah ya. Jadi kita review materinya. Yang pertama, jadi setiap material logam itu kita simpulkan jika terkena panas pasti akan terjadi distorsi atau perubahan bentuk, segala arah dan lain-lain. Gitu ya. Di sini dijelaskan dari materi ini semua logam akan mengembang atau menguai apabila dapat panas dan menyusut bila mengalami pendinginan. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu ada yang penting lagi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya distorsi. Yang pertama adalah jenis logam yang dipanaskan. Misalkan logam besi dan aluminium pasti berbeda. Terus yang kedua, jumlah perubahan suhunya atau temperaturnya. Dan yang terakhir adalah perubahan panjang akan ke segala. Gitu ya. Jadi sampai sejauh ini bisa dipahami? Ya. Jadi sudah lumayan paham mengenai penyebab terjadinya distorsi pada pengelasan? Sudah. Kalau mau lihat benda yang terjadi distorsi pada pengelasan, Bapak sudah ambilkan contohnya di kelompok kinestetik. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini benda yang telah terjadi perubahan bentuk
atau distorsi akibat pengelasan. Sampai sini sudah dipahami ya semuanya ya? Ya. Kalau gitu kita tutup materinya. Nah sebelumnya Bapak sudah sediakan tugas. Tugas ada 5 soal di situ. Silakan kerjakan. Itu yang untuk minggu depan nanti tolong dikumpulkan. Oke? Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini di Makor SMAW, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas tolong pimpin berdoa. Berdoa. Perhatian. Siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan lagi kursinya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Ya. Ibu. Ya, kita lanjutkan dengan sesi pengamatan ya. Saya mengamati pasca observasi yang akan dilakukan oleh Pak Bambang dan Pak Aryan. Sebelumnya Pak Bambang sudah melakukan pra dan observasi ya di kelas. Nah, mungkin sekarang pascanya. Maka saya akan mengamati Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pak Rian, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rian. Pak Rian, tempo hari kita sudah melakukan observasi ya berkaitan dengan Pak Rian mengajar di kelas 11 TPFL ya Pak ya. Baik Pak Rian, dari kegiatan yang sudah Pak Rian lakukan, kira-kira Pak Rian ingin mendapatkan apa ketika proses belajar sudah dilakukan Pak Rian? Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi juga. Semoga sehat selalu. Amin. Tadi berkenaan dengan pengetahuan harapan yang ingin didapat ya setelah kegiatan tersebut. Yang pertama yang paling pertama adalah motivasi saya dalam setiap mengajar mungkin Pak harus ke dalam diri saya sebagai guru itu bisa lebih kuat motivasi Bapak. Yang kedua, persiapan mengajarnya juga bisa lebih dimatangkan lagi gitu seperti itu. Dari rencana pembelajaran dan lain-lain. Mungkin itu Pak. Iya, jadi Pak Rian ingin mencoba memotivasi diri ya Pak, Memotivasi supaya diri, ketika betul. KBM yang akan dilakukan ke depan berdasarkan pengalaman yang kemarin lebih baik gitu ya Pak Rian. Pak Rian, kalau begitu kira-kira perasaan apa yang Pak Rian rasakan ketika proses KBM sudah dilakukan pasca observasi kemarin Pak Rian? Berkaitan dengan hal tersebut Pak, Iya. tentu jelas perasaan saya lebih senang Pak ketika mengajar, lebih lega gitu ya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas yang mengikuti dari metode pembelajaran yang Pak Bambang mentorkan ke saya gitu Pak ya. Berkaitan dengan metode pembelajaran diferensiasi apa ya, berdiferensiasi yang membagi gaya belajar anak menjadi 3 itu cukup menarik juga Pak. Jadi menyenangkan buat saya selaku gurunya dan juga menyenangkan buat anak-anak juga tentunya saya lihat di kelas kemarin Pak. Seperti itu. Ya, jadi perasaan Pak Rian merasa lebih senang ya Lebih Pak senang. ketika pembelajaran dilakukan Pak ya, karena Betul, Pak. di samping berdiferensiasi juga menyampaikan tentang kemampuan sosial dan emosional siswa ya Pak ya, termasuk bagaimana melatih budaya positif siswa ya Pak. Baik, Pak Rian, berikutnya apakah yang tujuan pembelajaran Pak Rian sudah tetapkan tercapai atau belum Pak ketika proses KBM dilakukan di Pak Rian? Ya, dengan mengikuti proses KBM
dan mengikuti metode pembelajaran berdiferensiasi itu saya rasa sejauh ini tujuannya sudah tercapai Pak, walaupun belum 100% ya Pak ya. Iya, baik. Mungkin sekitar 90% karena melihat dari output hasil belajar siswanya dari pertanyaan yang dilontarkan langsung baik secara lisan gitu ya, ataupun dari kuis-kuis yang dilakukan anak-anak hasilnya lebih meningkat seperti itu. Jadi berdasarkan apa namanya hasil evaluasi tadi, Betul Pak. tujuan sudah tercapai ya Pak ya. Tujuan sudah Dibuktikan dengan nilainya baik, baik meningkat itu ya Pak. Pak. Juga suasana juga menyenangkan Lebih bagi menyenangkan. siswa ya Pak. Gitu. Pak Rian, kalau begitu tujuan berarti sudah terlaksana dengan baik, tercapai dengan baik Pak Rian. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rian. Pak Rian, kalau begitu misalnya ini, kira-kira kalau sudah tercapai tujuan pembelajaran, apakah ada hal lain, keunggulan lain dari pembelajaran yang Pak Rian lakukan, atau ada hal yang perlu ditingkatkan dari perskapin yang sudah dilakukan Pak Rian? Baik Pak, jadi keunggulannya tentu jelas anak itu bisa lebih terarahkan Pak dari segi gaya belajarnya, minat dan bakatnya, karena metode pembelajaran yang berdiferensiasi ini memang sepertinya lebih cocok Pak untuk anak-anak di kelas maupun di lab praktek sepertinya, karena dari 3 gaya belajar anak itu mulai dari kinestetik, auditori dan visual itu memang tiap anak beda-beda ya. Iya. Dan kalau misalkan kita mengikuti gaya mereka, mungkin mereka lebih semangat belajar. Seperti itu keunggulan ini. Jadi ternyata dengan berdiferensiasi membuat suasana belajar, minat juga akan tergambar dengan jelas apa ya, karena sudah dikatakan di awal pembelajaran begitu ya Pak Rian ya. Baik Pak Rian, kalau seperti itu berarti rencana pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Rian sudah baik ya Pak ya, karena menaikkan motivasi siswa gitu ya Pak. Pak Rian, kira-kira area pengembangan yang Pak Rian inginkan ke arah mana Pak? Area pengembangan yang saya inginkan seperti itu adalah untuk anak-anak lulusannya di penguasaan dan belajar itu, jadi nanti kedepannya anak-anak bisa lebih signifikan hasil belajarnya, mulai dari pengetahuannya maupun keterampilannya, karena kita bisa lebih siap sebelum kita mengajar di kelas. Mungkin nanti pengembangannya ke arah fasilitas mungkin Pak sepertinya. Sejauh ini sih fasilitas sudah baik Pak, cuman masih perlu ditingkatkan lagi, mulai dari kalau di kelas itu biasanya kita media pembelajarannya menggunakan komputer misalkan gitu ya Pak ya, dengan infokus mungkin diterangkan di layar ataupun whiteboard manual gitu ya, dan yang lainnya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ke yang lebih lengkap. Jadi sebetulnya pengembangan yang Pak Rian harapkan adalah anak ada peningkatan di sisi pengetahuan dan juga keterampilan, kemudian didukung dengan fasilitas yang memadai ya Pak Rian ya, dengan harapan dengan fasilitas yang memadai tadi kompetensi semakin meningkat begitu ya Pak. Baik, sepakat saya dengan itu Pak Rian. Pak Rian, kalau seperti itu misalnya kalau fasilitas mendukung, keterampilan meningkat, kemudian kira-kira dalam proses kapan Pak Rian akan melakukan proses pengembangan itu Pak Rian? Kalau untuk kapannya Iya. ya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Biasanya setiap kali jadwal pelajaran tersebut dilakukan Pak. Misalkan di hari Selasa, di tiap hari Selasa di jam kelima sampai jam terakhir seperti itu Pak. Untuk jangka pendeknya Pak ya. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin nanti kita coba dianalisa lagi Pak. Seperti itu. Mulai dikerjakan harusnya dari sekarang sih Pak. Mudah-mudahan nanti anak kedepannya
pembelajarannya bisa lebih baik dari sini. Tadi kan berbicara mengenai fasilitas ya Pak ya. Mungkin kalau untuk di kelas fasilitasnya nggak begitu terlalu banyak tuntutannya ya. Tapi ketika di lab praktek atau di bengkel kalau di pengawasan mungkin memang sudah cukup baik Pak. Tapi hanya saja kalau mesin-mesin untuk praktikum itu lebih dilengkapi lagi dari segi jumlah dan jenisnya, misalkan jenis mesin SMAW, terus mesin GMAW, GTAW, dan OAW itu mungkin bisa lebih diperbanyak lagi Pak agar jumlah siswa dengan jumlah fasilitas bisa lebih memadai. Jadi perlu ada perbandingan yang ideal ya Pak Iya, ya, Pak. antara jumlah siswa dengan jumlah alat yang tersedia. Pak Rian tadi disampaikan waktunya adalah pada saat pembelajaran di kelas juga di bengkel. Selama ini Pak Rian, selama ini yang menjadi inspirator atau yang menjadi penyemangat Pak Rian ketika melakukan proses pembelajaran dengan kondisi yang ada, tapi juga mampu meningkatkan semangat siswa, itu kira-kira apa atau siapa Pak? Untuk yang berkaitan sosok yang memotivasi itu ya, yang pertama jelas kepala sekolah Pak, kepala sekolah yang seperti biasa tiap hari Senin mungkin ya, pengarahan atau di apel pagi atau upacara dia selalu memotivasi para gurunya untuk selalu meningkatkan kualitas mengajar, kualitas belajar dan mengajarnya seperti itu Pak. Mungkin itu yang memotivasi saya. Juga yang kedua Pak Salikin selaku kapolrinya ya, yang selalu mengkomandani mungkin Pak seperti itu di jurusan ini. Dan yang paling utama yang mementori saya tentu Pak Bambang ya, Pak Bambang yang ketika saya mengajar selalu mementori saya, selalu berdiskusi dengan saya, itu banyak memotivasi buat saya selaku guru di mata pelajaran SMA. Jadi beberapa sosok kemarin ya yang tentu memberikan penyemangat dalam pelajaran kalian. Kalau seperti itu kondisinya pasti ya kita mempunyai sebuah rencana atau jadwal untuk pengembangan diri kita pribadi. Kalau Pak Aryan misalnya untuk mengembangkan kompetensi Pak Aryan di hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu, apakah ada waktu khusus terjadwal atau sifatnya adalah insidental ketika ada momen-momen pelatihan misalnya Pak Aryan mengikuti atau terjadwal dengan baik secara khusus gitu Pak? Secara khusus ya, kalau sejauh ini secara khusus sih memang hanya sebagian kecil mungkin Pak. Mungkin saya khususkan waktunya misalkan tiap hari Jumat gitu untuk istilahnya kalau bahasa kitanya bermuhasabah gitu ya, dari hasil kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan di kelas, apa aja yang perlu diperbaiki dan planning ke depannya harus seperti apa. Seperti itu Pak, untuk yang khususnya Pak ya. Jadi yang biasanya dilakukan adalah ketika selesai mengajar itu saya mungkin mengevaluasi diri poin-poin apa saja yang harus ditingkatkan lagi ketika minggu depan mengajar kembali di kelas maupun di lab praktek. Jadi sebetulnya ada jadwal khusus kalian melakukan refleksi ya, betul Pak, berkaitan dengan KBM yang sudah dilakukan begitu Pak Aryan ya. Jadi secara tidak langsung Pak Aryan menjadwalkan rutin baik setelah KBM maupun pada hari tertentu untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki kata dalam pembelajaran itu Pak Aryan. Yang terakhir barangkali Pak Aryan, ada nggak hal-hal yang mengganjal nih Pak Aryan ketika proses KBM berlangsung, ketika kami mengobservasi Pak Aryan, apa yang kemudian akan dilakukan ketika ada hal-hal yang mengganjal atau tidak Pak Aryan? Untuk hal-hal yang mengganjal tentu manusiawi ya Pak ya, manusiawi. Biasanya memang kita selaku guru juga kadang ada permasalahan di luar sekolah gitu ya, maupun di luar kelas. Nah itu mungkin yang mengganjal baik dari literasi, mungkin dari literasi misalkan
literasi buku-buku pedoman yang misalkan kadang ada aja yang kurangnya begitu, maupun dari misalkan rekanan yang mungkin belum ter ter terbriefing dengan baik gitu, jadi kadang agak beda gitu, agak beda. Itu mungkin komunikasinya memang dari saya selaku guru harus lebih ditingkatkan. Seperti itu sih Pak yang mengajar dari tadi media belajar ya, literasinya, maupun dari rekanan misalkan dari rekanan penjaga lab dan lain-lain gitu, mungkin itu yang kadang ada yang mengajar dari komunikasinya Pak. Baik Pak, jadi sebetulnya secara tidak langsung hal-hal itu bisa ya Pak Arin atasi ya, katakan di rekan sejawat misalnya, kan itu toolman ya, ataupun apa namanya penyedia alat-alat di bengkel ya, mungkin dengan komunikasi yang baik bisa teratasi ya Pak ya. Artinya hal-hal yang mengajar tadi pelan-pelan bisa diatasi dengan baik. Pak Rian, terakhir nih Pak Rian, terima kasih banget Pak Rian ya sudah melakukan proses kajian dengan baik pada saat observasi, dan hari ini saya mendapatkan banyak hal dari kalian berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan, dan Pak Rian juga sudah menginventaris sendiri hal-hal yang kemudian akan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan ke depan Pak Rian bisa melakukan persiapan jauh lebih baik, sehingga yang tadi disampaikan Pak Rian tidak ada kendala atau misalnya ada materi tidak muncul kembali di kemudian hari. Siap. Begitu ya Pak Ren ya. Baik, terima kasih Pak Ren atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Aryan yang sudah melaksanakan pasca observasinya. Runut sekali ya, semua sudah ada terperinci dari segi penyampaian tujuan percakapan kembali, kemudian perencanaan pengembangannya dan rencana pengembangan. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya.